Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa, nilai tukar rupiah melemah di awal pekan dan mencoba mendekati level 18.000 per dolar Amerika. Di sesi siang tadi tersengat sentimen mundurnya Gubernur Bank Indonesia dari jabatan secara mendadak. Dikutip dari RTI hingga Senin siang per pukul 12.41 rupiah melemah di 0,12% di 17.974 per dolar Amerika. Intraday hingga sesi siang rupiah sempat melemah mencoba mendekati level 18 ribuan di level 17.988 per dolar Amerika. Sebelumnya di Senin pagi tadi rupiah dibuka melemah di 0,14% di level 17.960 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat melemah di 0,3% dan turun ke level 101,164. Rupiah melemah di tengah kabar mengejutkan dari Bank Indonesia. Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia di Sabtu, pemirsa. BI menyebutkan Peri Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Sementara dari sisi eksternal, pelemahan dolar Amerika seharusnya mampu memberikan dorongan positif bagi nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar juga membaik setelah Amerika menghentikan sementara serangan udara ke Iran. Terkait kondisi ini, pelaku pasar tetap mencermati peluang kenaikan suku bunga The Fed dengan pasar memperkirakan probabilitas 36,3% The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point dalam pertemuan 2 hari yang berakhir di Rabu pekan ini. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 18.000 rupiah per dolar Amerika. Ini update jelang penutupan, pemirsa. Pasca penutupan di sesi kedua hari ini, tekanan terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan data RTI melemah di 0,30% sudah di 18.007 rupiah. Intraday hari ini sempat ke 18.010 rupiah per dolar Amerika Serikat terutama di perdagangan di sesi kedua, pemirsa. Kemudian terhadap euro bergerak di level 20.471 rupiah, pound sterling di level 24.034 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,14 rupiah. Informasi komoditas, harga minyak dunia merosot sekitar 5% setelah Amerika dan Iran hentikan sementara aksi saling serang, maksud kami. Harga emas menguat lebih dari 1% didorong merendahnya konflik di Timur Tengah, sementara harga batubara menguat 5,1% didorong kenaikan harga minyak mentah di sepanjang pekan lalu. Harga minyak dunia merosot sekitar 5% di Senin pagi setelah Amerika dan Iran menghentikan sementara aksi saling serang selama akhir pekan. Langkah tersebut memicu harapan akan solusi diplomatik yang dapat meredakan konflik dan memulihkan arus pelayaran di Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 5,05% di 91,89 dolar Amerika per barrel setelah sempat menembus ke bawah level psikologis 90 dolar Amerika per barrel di awal perdagangan. Sementara harga minyak WTI Amerika melemah 5,23% di 84,64 dolar Amerika per barrel. Kedua kontrak tersebut diperdagangkan di level terendah dalam hampir sepekan setelah sebelumnya mencatat kenaikan selama 3 pekan berturut-turut dengan Brent menyentuh 100 dolar Amerika per barrel. Harga emas menguat lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia, didorong meredanya konflik di Timur Tengah setelah seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters, pada Minggu waktu setempat Teheran akan menghentikan serangan militernya selama Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Kondisi tersebut mengurangi kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi dan risiko suku bunga yang tinggi, di tengah harga minyak global anjlok 5%. Selain itu, pemelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun turut berikan dukungan bagi kenaikan harga emas. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1,3% menjadi 4.103,99 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara termal kembali menguat di sepekan terakhir setelah sempat menyentuh level terendah 4 bulan di Juni. Data definitif kontrak Newcastle ditutup di 135,4 dolar Amerika per ton di Jumat pekan lalu, naik 5,17% dibandingkan penutupan 10 Juli. Penguatan ini terutama dipicu gangguan pasokan dari Indonesia yang merupakan eksportir batubara termal terbesar dunia. Cuaca kering menghambat aktivitas pengangkutan batubara melalui Sungai Barito di Kalimantan yang menjadi salah satu urat nadi distribusi batubara. Selain itu, harga minyak melonjak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah di pekan lalu sebelum anjlok 5% di Senin.
Namun ruang kenaikan masih tertahan, permintaan impor dari China masih lemah. Dari Bagai Sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI tampaknya melemah makin dalam di 0,2% di level 83,92 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,38% di 17.402 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,75% di level 4.101 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,16% di 4.668 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba lihat atau update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah dengan posisi pelemahan makin dalam di 0,60% dan masih dipertahankan di atas level 6.100-an. Di posisi saat ini di 6.160.170. Secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 6.185.799. Kemudian berbalik ke zona hijau, kemudian beberapa menit menyentuh di posisi zona hijau. Indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa dengan intraday terendah hari ini di 6.144.274. Kemudian laju pelemahan indeks harga saham gabungan semakin terbatas, kemudian berbalik menguat dengan intraday hari ini ke 6.219.418. Kemudian pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi. Kemudian di pembukaan sesi kedua, laju pelemahan sempat terbatas, namun pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, pada beberapa menit yang lalu, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di level 6.157, 6.158 di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa datang dari saham-saham perbankan big cap, saham konglomerasi, dan juga dari beberapa saham sektor energi pemirsa. BMRI melemah di 0,73% di 4.100, BBCA juga melemah di 0,46%, 6.275. BMRI merupakan salah satu net sell terbesar di sepanjang sesi pertama siang tadi oleh investor asing. Kemudian dari grup Prayago Pangestu, TPIA juga melemah di 1,43% di 2070. BBRI masih dari perbankan big cap melemah di 1,01% di 2930 pemirsa. Dari grup Bakri, Bumi melemah di 0,58% di 169. Dewa juga melemah di 1,36%, 436. Kemudian grup lainnya ada Aman, hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 0,50%, Antam juga melemah di 1,67% di 2950. Sementara posisi saham-saham lainnya DSSA ikut menjadi pemberat di 2,30%, 850, BRMS di 1,71%, 570. Sementara Telkom salah satu menjadi pemberat utama hari ini, melemah di 2,8% di 2.580 rupiah per saham. Sementara saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, PTRO menguat di 0,86% di 4.700. Kemudian juga ada VKTR menguat di 2,60% di 790. Dari energi ada Raja menguat terbatas di 0,57%, 875. Dan juga ada DOOH melesat di 16% di 202, dan Pegas menguat di 0,66% di 1.525 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.